Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ini, channel Om Rudi TV, yang akan membahas secara spesifik tentang tes karakteristik pribadi. Salah satu tes yang ada di tes SKD CPNS maupun di SKD Kedinasan. Tes karakteristik pribadi ini pada dasarnya adalah tes wawancara yang dibentuk dalam bentuk tulisan seperti itu. Jadi sebenarnya secara umum tes TKP adalah tes wawancara, tapi melalui tulisan. Baik, setelah ini akan saya berikan kisi-kisi dari tes TKP. Nah, kisi-kisi TKP berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2001. Yang pertama ada aspek pelayanan publik, kemudian sosial budaya, jejaring kerja, kemudian ada TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kisi-kisi ini sudah beberapa kali berubah mulai tahun 2018 hingga sampai tahun 2021, mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir yang ditambahkan dalam kisi-kisi TKP itu adalah tentang anti radikalisme. Nah, biasanya bagi teman-teman yang pernah tes di tahun 2018, di setiap soal di SKD itu biasanya tidak ada yang namanya aspek di atas soal. Jadi beberapa teman kebingungan menganalisis soal ini tentang pelayanan publik atau soal ini tentang sosial budaya dan sebagainya. Tapi mulai tahun 2019 dan 2021 di tes kedinasan kemarin, setiap soalnya sudah menganut beberapa aspek, jadi tidak perlu lagi salah untuk menganalisis. Jadi di sebelah kiri ini adalah nama aspek, dan yang di sebelah kanan ini adalah ciri-ciri soal. Misal di soalnya nanti tidak ada nama-nama aspeknya. Ini membantu teman-teman untuk menganalisisnya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pelayanan publik ini nanti ya. Mulai dari aspek pelayanan publik, kemudian ada sosial budaya dan sebagainya, akan saya jelaskan secara lebih rinci. Yang pertama ada aspek pelayanan publik. Ini tujuannya sebenarnya secara umum adalah kita disuruh untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, instansi, maupun kepentingan golongan, tapi disesuaikan dengan tugas dan wewenang yang kita miliki. Nah, ketika menjawab soal-soal pelayanan publik, kita tentunya harus menunjukkan sikap-sikap pelayanan juga. Ada sekitar 7 prinsip dalam pelayanan yang harus kita tunjukkan ketika menjawab soal-soal tentang pelayanan publik. Tentunya aspek-aspek atau sikap-sikap ini tidak harus ditunjukkan secara keseluruhan semuanya, tapi tergantung dari masing-masing soal, tergantung dari settingnya, seperti itu. Kemudian di aspek pelayanan publik itu biasanya ada orang-orang yang harus kita prioritaskan atau kita utamakan dalam pelayanan. Yang pertama itu ada ibu hamil, kemudian disabilitas, dan yang ketiga ada lansia, dan yang terakhir ada anak kecil. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Tujuannya secara umum adalah untuk mengetahui seberapa kita mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, kalau tadi prinsip dari pelayanan publik ada 7, di prinsip dari sosial budaya ini juga sama, ada sekitar 7 prinsip. Tapi saya lebih suka biasanya menyarankan kepada teman-teman ketika menjawab soal-soal sosial budaya, kita tinggal menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mulai sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, bahkan sampai sila kelima. Tapi biasanya soal-soal yang sering keluar itu hanya sila ke-1, 2, dan 3 saja. Seperti itu. Selanjutnya aspek jejaring kerja. Tujuannya untuk mengetahui seberapa kita mampu membangun dan membina hubungan dan bekerja sama serta berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Tentunya orang lain di sini itu biasanya secara umum hanya di lingkungan tempat kerja kita saja, bukan
orang dari luar seperti itu. Kemudian prinsip dari menjawab soal-soal jejaring kerja ada sekitar 6 prinsip, tapi biasanya saya lebih suka menggolongkan tipe soal dari jejaring kerja ini ada dua. Yang pertama itu sebagai rekan kerja, itu kita harus menunjukkan kerjasama dalam kelompok. Kalau sebagai pimpinan, kita harus menunjukkan kemampuan untuk mengatur atau mengkoordinir orang lain dan bersikap bijaksana. Yang selanjutnya adalah aspek TIK. Tujuannya untuk menunjukkan seberapa kita mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja kita. Prinsipnya dalam setiap menjawab soal-soal TIK, yang pertama adalah terbuka dengan segala jenis perkembangan teknologi. Yang ketiga, kita tidak boleh gagap terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu mengoperasikan segala jenis yang berhubungan dengan teknologi, baik itu software maupun hardware. Selanjutnya ada aspek profesionalisme yang bertujuan agar peserta mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, di profesionalisme ini biasanya kita dituntut juga untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas serta bekerja dengan hati. Selanjutnya, prinsip-prinsip menjawab profesionalisme itu ada sekitar 7 prinsip. Tapi pada dasarnya ketika kita bertemu dengan soal-soal profesionalisme, kita tinggal memilih jawaban yang mengutamakan pekerjaan di atas segalanya. Apapun yang mengganggu pekerjaan kita tidak akan atau tidak boleh kita pedulikan. Jadi kita lebih mengutamakan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, aspek yang terbaru adalah aspek anti radikalisme. Tujuannya untuk menjaring informasi tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kemudian kecenderungan kita bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Maksudnya alternatif situasi itu tentu nanti dalam bentuk opsi jawaban. Dan prinsipnya ketika kita bertemu dengan soal-soal anti radikalisme adalah yang pertama, meningkatkan paham keagamaan, kemudian menyebar virus damai di dunia maya. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat adalah meminimalisasi kesenjangan sosial. Sebenarnya pada dasarnya saya lebih suka ketika menjawab soal-soal anti radikalisme itu tetap menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di aspek sosial budaya tadi, karena sebenarnya tidak jauh beda seperti menjaga persatuan dan kesatuan ataupun meningkatkan paham keagamaan. Itu sama saja dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke teman-teman, itu tadi materi dari saya tentang tes karakteristik pribadi. Berikutnya saya akan membahas berbagai contoh-contoh soal yang bisa teman-teman nanti terapkan atau buat latihan ketika sebelum menghadapi tes SKD, CPNS maupun tes kedinasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.